Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristaini Avelina, NIM 1930502120, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tafsir DPI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kusnadi MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Baiklah, yang pertama itu pengertian bimbingan. Bimbingan menurut saya adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan bermanfaat sosial. Yang kedua itu pengertian penyuluhan. Penyuluhan menurut saya adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Adapun di sini ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Yang pertama itu bantuan. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa kita harus menjadikan sabar dan salat sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah? Menurut penulis buku, sabar akan membuat kita sadar bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam kondisi tertimpa musibah, misalnya kita jadi bisa mengontrol emosi sehingga tidak mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Demikian juga setelah musibah berlalu, kita bisa mengambil hikmah dan selanjutnya bangkit memperbaiki diri sendiri. Intinya, dengan sabar, apapun musibah dan cobaan yang menimpa tidak membuat kita menjadi frustasi dan putus asa. Yang kedua itu individu. Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik dari kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maksudnya, Allah memudahkan bagi anak-anak Adam pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Yang ketiga itu mandiri. Quran surat Mudatsir ayat 38. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuahnya. Yang keempat itu bahan. Quran surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kelima itu interaksi. Quran surat Taha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Mengapa harus dengan cara yang lembut? Al-Syarawi dalam tafsirnya menyebutkan kepribadian yang hendaknya dimiliki seseorang pendakwah beserta alasannya. Sedakwah hendaknya dapat bermurah hati dan berlapang dalam penyambutan. Demikian karena tugasnya adalah mengentaskan orang-orang yang tersesat
dari apa yang menjadi kebiasaannya, menuju apa yang mereka benci. Maka janganlah kalian mengentaskan mereka dengan cara yang mereka membencinya, sehingga akan bertambah kebenciannya. Di akhir penafsiran ayat tersebut, Al-Zuhali menyebut kerja yang angkuh dan sombong. Nabi Musa yang menjadi pilihannya masih diperintahkan berkata yang lembut dan santun, apalagi untuk mendakwai selainnya yang tidak lebih dari Fir'aun. Yang keenam itu nasihat. Quran surat Luqman ayat 16 sampai 18. Surat Luqman ayat 16, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui." Surat Luqman ayat 17 artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Yang selanjutnya yaitu surah Luqman ayat 18. "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya. Hikmahnya, bila diselami, nasihat tadi mencangkup pendidikan di bidang akidah, syariat maupun akhlak. Karenanya kita dapat mengambil hikmah dari wasiat Luqman di atas untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Semoga dengan mengajarkan poin-poin di atas kepada anak kita, mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh, sebagaimana harapan dan doa orang tua kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan soleha, yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang ketujuh itu Quran surat Al-Isra ayat 36. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Hikmah dari ayat ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa janganlah asal bicara, memutuskan melangkah sebelum memiliki pengetahuan yang kuat atau benar pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu yang ke-8, norma. Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan persekutunya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim.
Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. Hikmah dari arti surat An-Nisa ayat 36, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya saja. Allah juga melarang kita untuk berbuat syirik akbar, yaitu besar, ataupun syirik ashar, yaitu kecil. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan apa yang dia punya di hadapan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.